biasa nulis persamaan Schrödinger, itu saya biasa nulisnya langsung ke sini. Turunan kedua saya pakai psi saja terhadap X ditambah dengan 2M per Haber kuadrat dikali E minus P. Psi sama dengan 0. Nah, fokus kita itu bagian ini yang fokus kita, bagian ininya. Fokus kita bagian itunya. Dan untuk osilator harmonik nilainya segini. Atau ini. Ini nilai potensialnya. Ini adalah energi potensial, yang ini adalah energi kinetik sebenarnya. Energi kinetik tambah energi potensial itu hasilnya energi total. Oke. Cuma energi biasanya orang nyebut dalam bentuk Hamiltonian. Ini yang menyatakan energi total. Jadi kita fokus kita tinggal masukkan ini ke sini. Hasilnya ini. Kayak gitu. Nah, kalau hasilnya gini gimana? Dilakukan perkenalan variabel baru ini. Satu lagi, oke, dilakukan pengenalan variabel baru itu. Hasilnya seperti apa? Setelah dilakukan pengenalan variabel baru itu dan satu lagi ini, ya, jadi ini konstanta barunya, ini variabel barunya. Ketiga-tiganya ini substitusikan ke persamaan atas. Jadi ini. Nah, kalau tiga-tiganya ini dimasukkan ke sini, hasilnya apa gitu ya? Jadi turunannya nanti turunan terhadap Y. Okay. Nah, setelah dilakukan substitusi itu, nanti diperoleh hasilnya akan seperti ini. Kan jadi gini. Jadi persamaan yang semula ini dengan diperkenalkan tiga konstanta maupun variabel ini hasilnya jadi gini. Jadi kan lebih sederhana dibanding ini. Kan lebih rumit kita ngelihatnya. Ini lebih sederhana. Oke. Terus kalau sudah ketemu ini apa? Kalau sudah ketemu ini, kita akan lakukan apa yang disebut dengan istilah proses asimptotik. Asimptotik itu yang bagaimana? Asimptotik itu kita akan lihat bagian ujungnya. Bagaimana kalau Y-nya sangat besar? Kalau Y-nya sangat besar, ya, besar itu bisa plus tak hingga ataupun min tak hingga ya. Kalau Y-nya besar, Y kuadratnya menuju tak hingga. Kalau Y kuadrat menuju tak hingga, maka epsilon dikurang Y kuadrat, sesuatu dikurang tak hingga kuadrat, hasilnya mendekati tak hingga kuadrat. Akibatnya apa? Epsilonnya ini bisa kita abaikan. Kalau epsilonnya diabaikan, ya dibuang, maka hasilnya ini. Jadi ini kalau dilakukan asimptotik untuk Y yang sangat besar, nilainya mendekati ini. Bisa sampai situ? Bisa diterima alasannya? Kenapa kalau Y-nya sangat besar, epsilonnya diabaikan? Ya karena epsilon kan nilai tertentu, nilai energi ini. 2 kali energi dibagi Haber omega. Itu nilainya cenderung berhingga. Berhingga dikurang tak berhingga, kuadrat tak berhingga, hasilnya minus tak berhingga. Berarti yang berhingga tadi itu bisa diabaikan. Ya, kalau ibarat kita punya garam setrek, banyak menurut kita. Nah, kalau dimasukkan ke laut, nggak akan buat laut makin asin, nggak ya? Kira-kira gitu. Jadi garam setrek itu nggak ada apa-apanya kalau di laut, kira-kira gitu istilahnya. Jadi garam setreknya itu bisa diabaikan. Ada maupun tidak ada garamnya itu tidak akan mempengaruhi. Jadi itu ini. Bisa diterima yang ini? Halo? Halo, halo. Bisa, Pak. Nah, terus kalau sudah gini apa hasilnya? Nah, Anda selesaikan persamaan ini. Gimana cara mencari solusi persamaan ini? Nah, bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Ada yang ingat nggak? Persamaan diferensial, turunan kedua, Y. Turunan kedua dari fungsi terhadap variabelnya itu sama dengan minus kuadrat variabel dikali fungsinya. Halo, bisa?
didapatkan hasilnya gini. Ditulis kembali. Ini tulis kembali gini. Kalau soal ini soal teknik. Teknik menyelesaikan ini Anda bisa lihat jadi Anda bisa lihat gimana cara mencari solusi persamaan itu. Cara mencarinya Anda bisa lihat di buku tentang persamaan diferensial banyak. Salah satunya Anda bisa lihat di bab 8 buku Boas. Pernah ketemu buku Boas semua kan? Kecuali satu ya, yang mungkin nggak biasa dengan buku Boas. Anda harus download buku Boas ya, paling nggak ini. Gimana cara mencari solusi ini? Ini kan prinsipnya cuma gini. Turunan kedua dari fungsi U terhadap Y, itu hasilnya sama dengan Y kuadrat kali U. Gimana caranya? Jadi U-nya itu apa? Itu yang mau kita cari. U di sini dianggap U0. Kenapa U0? Ini terkait dengan mengabaikan, menolkan ininya. Itu soal simbolis saja, nggak masalah. Kita sebut apapun itu boleh. Gimana? Pemisahan variabel, Pak. Apa? Pemisahan variabel. Gimana misahkannya? Turun kedua bukan turun pertama. Kalau turun pertama oke, langsung pisah variabelnya. Turun kedua, kalau turun pertama gini, kalau gini tadi pisah variabel yang gampang kalau gini. DU Y sama dengan U kuadrat U. Nah gini. Y kuadrat U. Kalau gini pisah variabel DU per U sama dengan Y kuadrat DY. Maunya gini kan. Tapi ini turun kedua, nggak bisa ini. Anda nggak bisa nulis gini, turun kedua U bagi U sama dengan Y kuadrat DY kuadrat gini. Ini nggak boleh ini. Ini nggak bisa gini. Kalau gini benar, tapi ini nggak. Ini mau dibuat gini, itu nggak bisa. Tapi kalau ini ke sini bisa. Mau terpikir gini tadi kan? Gimana? Oke. Oke. Oh, bukan. Halo, ini kelihatan yang ini, halo. Buku buah sekarang saya ganti. Kelihatan nggak? Iya, Pak. Kelihatan nggak? Maksudnya takut kalau situ masih. Ini udah buku buah. Bab 8 tuh ini, bab 8. Yang mana ini biasanya di belakang. Ini bab 8. Buku boas di bagian belakang. Salah ini khusus. Bentar. Ada ada yang khusus-khusus gini. Nah, kita sudah ketemu bagian yang khusus-khusus. Nah, bagian yang ini kita, bagian yang khusus-khusus. Ini dihapus dulu ya. Oh, sorry. Nah, kita akan ketemu yang bagian khusus ini. Jadi persamaan diferensial order kedua yang lain. Yang lain itu yang mana kita ketemu fungsi khusus. Mana A? A ini adalah missing Y, missing X. Ini tidak ada variabel X-nya ya, gimana?
Oke. Nah, kita ketemu ini, kita akan dapatkan ini sebenarnya. Cuma kalau enggak bisa juga mana? Nah, kalau yang di situ itu apa? Yang di sini. Ya, Anda boleh gunakan bab 8 ini yang dibaca tuh ya. Tadi kasih. Nah, kalau di sini kan diberikan gini. Hasilnya adalah ini kira-kira. Hasilnya adalah gini. C-nya dibuat 0. Hasilnya gini. Ini proses mencarinya, proses pencariannya gini. Terus nanti hasilnya kesimpulannya dibuat ini. Kenapa yang minus yang dipakai, kenapa enggak yang plus ini kan bisa plus minus. Kenapa yang minus yang dipakai itu ya. Itu bisa di ini kan. Jadi hasilnya kira-kira gini. Silahkan diuji saja. Benar nggak ini kalau kita turunkan 2 kali terhadap Y, hasilnya sama dengan Y kuadrat dikali diri sendiri. Kita cek saja. Jadi yang ini tadi dari sini solusinya ya. Proses pencariannya silahkan baca. Dari sini solusinya didapatkan di U0Y itu sama dengan sesuatu dikali E pangkat minus Y kuadrat dibagi 2. Kira-kira gitu. Ini dikali konstanta di depannya boleh. Saya buat sebanding saja lah. Gimana ngeceknya? Ya coba turunkan sekali. Kalau DU 0 dibagi DY. Hasilnya apa? Turunkan pangkatnya min Y dikali fungsinya sendiri. E pangkat min Y kuadrat per 2. Ini fungsinya. Kalau diturunkan sekali lagi. 0 terhadap Y. Hasilnya apa? Y ini turunkan sekali lagi. Tapi menurunkan ini itu nggak bisa langsung karena ini anggap U dikali V. Jadi kalau gini turunannya apa? Kalau kita punya fungsi Y sama dengan U dikali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U kali V aksen. U aksen turunan dari ini, berapa turunan ini? Turunan dari itu adalah min 1. Dikali P, P-nya adalah E pangkat min Y kuadrat per 2. Ditambah U, U-nya adalah ini, min Y. Dikali V aksen turunan dari ini. Min Y dikali E pangkat min Y kuadrat per 2. Ini. Hasilnya apa? Hasilnya kalau buatnya adalah Y kuadrat min 1 dikali E pangkat min Y kuadrat per 2. Ini kalau diturunkan 2 kali. Hasilnya gini. Enggak persis sama dengan ini. Itu. Kan enggak persis sama dengan ini. Ini kan kalau turunan, kalau ditulis kan gini. Y kuadrat E pangkat, E kuadrat U gitu aja lah. Ini kan U sebenarnya. Jadi ini adalah Y kuadrat min 1 kali U. Nah, kenapa enggak persis sama? Enggak sama tapi secara makna bisa kita ambil. Kenapa bisa kita ambil? Karena tadi kita punya Y menuju Y kuadrat menuju tak hingga. Sementara kalau Y kuadrat menuju tak hingga tentu 1 diabaikan. Berarti solusi ini bisa kita pakai. Solusinya bisa dipakai. Karena kalau Y menuju tak hingga, kalau Y kuadrat menuju tak hingga, maka 1 bisa diabaikan. Kita dapatkan itu. Oke, jadi nanti untuk Y menuju tak hingga, solusinya kira-kira diambil gini. Solusi yang bisa diterima. Nah, kalau sudah dapat ini, substitusikan lagi ke atas. Ke persamaan atas kali ini. Kembalikan ke sini. Hasilnya apa? Kalau disubstitusikan ke atas, nanti hasilnya nah, sebelum disubstitusikan ke atas, masih ada satu tambahan lagi.
Apa itu? Yaitu ini. Ini hanya berlaku kalau Y-nya sangat besar. Bagaimana kalau Y yang tidak sangat besar? Kalau Y yang lebih kecil gimana? Kalau Y yang lebih kecil, akan ada fungsi Y yang lain yang berpengaruh. Sehingga nanti UY itu ditulis jadi gini. Jadi adanya fungsi HY di sini itu terjadi karena bagian ini hanya berlaku kalau Y-nya sangat besar. Untuk Y yang lain yang lebih kecil atau bahkan yang kecil, itu berarti ini tidak akan dominan lagi. Kalau ini nggak dominan, maka harus ada pengaruh fungsi lain. Nah, fungsi lainnya itu disamakan sini. Akibatnya, solusi dari persamaan ini itu diperkirakan bentuknya seperti ini. Selanjutnya, persamaan 498 masukkan ke 491. 498 ke 491. Setelah dimasukkan dan disederhanakan, ketemu bentuk ini. Bentuknya. Jadi, substitusikan ini, harus dicoba substitusikan ini ke persamaan 491. Ini hasilnya. Substitusikan, terus masukkan ke persamaan 491. Diperoleh itu hasilnya. Kalau sudah dapat itu apa? Sudah, kita akan cari solusi ini sekarang yang kita cari. Kalau kita dapat solusi ini, ketemu HY. Kalau HY ketemu, masukkan sini. Selesai urusan kita. Tujuan kita akan gitu. Ini memasukkannya, orang menggunakan deret. Metode deret. Ini metode deretnya. Jadi, orang memasukkan dengan metode deret. Ini metode deret yang dipakai. Dengan metode deret diperoleh persamaan akhirnya gini. Ini agak panjang ya dari ini ke sini. Ini substitusikan ke dalam sini. Jadi ini turunkan sekali masuk sini, turunkan 2 kali masuk sini. Nah, terus setiap suku harus 0, nanti diperoleh hubungan gini. Nah, kalau mau gitu silahkan. Kalau mau gitu. Terus ini diambil. Bagaimana kalau M-nya sangat besar? Kalau M-nya sangat besar, plus 1, plus 2 diabaikan. Ini epsilon dan 1 diabaikan. Kalau M-nya sangat besar, ini seolah-olah jadi M kuadrat dikali A M plus 2. Yang sini tinggal 2M kali AM. Maka AM plus 2 itu sama dengan, ini kan tinggal 2AM tadi kalau M-nya sangat besar. 2AM dibagi M kuadrat. Berarti tinggal ini 2 per M kali AM. Mendekati itu, hanya mendekati. Tapi M-nya diganti dengan N yang sangat besar. Diperoleh ini persamaannya. Kalau diteruskan gini. Ini kalau kita pakai deret. Kalau nggak mau deret, biasanya gini. Nah, kalau nggak mau deret gimana? Kalau nggak mau deret ini, kalau saya lebih suka, kita kan yang penting bisa pakai. Kalau mau pakai deret ini silahkan. Saya lebih suka kalau Anda sudah ketemu persamaan 499, lari ke buas lagi. Ini kan ke buas ya. Oke, saya larikan ke buas, tapi bab 12. Ini bab berapa ini? Oke. Kan lari ini baru bab 12 awal, agak akhir dikit. Ini Bessel belum. Masih Bessel. Nih, 12 13 nih. Oh, udah 13 nih. Bab 12.